Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, sehat, berkah, berkelimpahan untuk saudaraku semua dimanapun berada. Masih saya temani selalu di channel Gidiwantoro. Saudaraku, di video kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan meditasi ya. Karena masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bingung ini kalau meditasi. Saya meditasi kok tidak bisa berkonsentrasi. Karena kalau berkonsentrasi dalam meditasi itu tidak akan bisa. Selama kita masih menggunakan konsentrasi, maka pikiran kita, otot kita akan terus bekerja, jadi sulit. Saya tidak fokus ya kok dalam meditasi, karena kalau kita selalu fokus berarti kita juga masih menggunakan daya kerja otak kita. Sedangkan di dalam meditasi kita harus menurunkan gelombang otak kita dari aktivitas ya, gelombang beta turun ke rileks, tenang ya, gelombang alfa, sehingga masuk lagi ke dalam keadaan yang lebih hening, gelombang theta. Jadi ada beberapa tahapan ini, bolehlah dibilang untuk pemula boleh, untuk yang sudah mahir boleh, tapi tahapan ini berlaku untuk di semua kalangan meditasi menurut saya pribadi. Nah, tahapan pertama ya, untuk teman-teman yang baru belajar juga, saudara-saudaraku yang ingin mendapatkan manfaat dari meditasi, harus paham ini. Tahapan pertama ini posisi duduk. Nah, kalian benar-benar harus cari posisi duduk yang menurut kalian nyaman ya. Ini tidak harus bersila ya. Saya kesulitan duduk bersila ya, ini tidak harus bersila, boleh juga duduk di kursi ya, boleh juga di tempat apapun yang menurut kalian nyaman ya. Yang berarti yang pertama, posisi kalian harus benar-benar nyaman, karena kalau tidak nyaman, kalian duduk di tempat tersebut baru 5 menit saja sudah gelisah, sudah nggak betah ya, sudah ingin pindah itu. Oke, yang pertama cari tempat atau posisi duduk yang menurut kalian itu nyaman sekali. Lalu tahapan berikutnya, rilekskan otot-otot kalian. Jadi setelah mendapatkan posisi duduk yang nyaman, rilekskan otot-otot kalian. Bisa dengan mulai menarik nafas panjang, lalu lepaskan pelan-pelan, lakukan berulang-ulang sampai kalian mendapat posisi otot kalian yang tadinya tegang itu menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi rileks ya, sehingga kita akan bisa masuk ke tahapan meditasi selanjutnya. Setelah semuanya nyaman, posisi duduk nyaman, tempat nyaman, otot-otot tubuh kita sudah rileks ya, mulailah kalian mengamati nafas. Ini sudah masuk poin yang agak penting di dalam meditasi. Amati keluar masuknya nafas. Amatinya di mana? Amatinya boleh di ujung pangkal hidung ya, di ujung hidung kita nih, bagian bawah yang ada garis lekukan, atau di rongga hidung bagian dalam ya. Jadi nih hidung ada rongganya bagian dalam, itu kan kalau tergesek oleh udara nafas kita ini kan dia seolah-olah terasa. Nah, amatilah di situ. Amati nafas yang masuk, amati lagi nafas yang keluar terus, tapi gunakan nafas yang lembut ya saudaraku. Jangan nafasnya kencang-kencang, pengen diamati langsung deh. jadi selembut mungkin, setenang mungkin. Nah, biasanya setelah dalam kita mengamati nafas, akan timbul berbagai problema. Mulai dari misalnya duduknya udah nggak nyaman, ingin pindah, atau siku kaki sudah mulai terasa sakit ya kan. Nah, ini yang kebanyakan ya, ketika sudah meditasi terus lutut kayak terasa sakit,
ini pindah atau selesai, udahan. Padahal ternyata saudaraku, kalau perlu kalian ketahui, itu adalah bagian tahapan selanjutnya yang harus kita amati. Ya, jadi amatilah rasa sakit itu. Ya, dari mulai rasa sakit itu datang sampai nanti pasti hilang sendiri. Mungkin coba teman-teman yang punya pengalaman cerita ya di kolom komentar, ketika kalian misalnya rasa kesemutan di bagian kaki karena duduk bersila, lalu kalian amati rasa kesemutan itu dari mana dia mulai datang, gerenjem-gerenjemnya di kaki, terus kalian nikmati rasa sakit itu, kalian nikmati dan amati, tiba-tiba kesemutannya hilang. Siapa yang pernah nyoba? Coba kok tulis di kolom komentar ya. Karena teman-teman, kalau kita mengamati rasa sakit yang timbul karena posisi meditasi kita tidak berubah, itu dia akan hilang sendiri. Ya, jadi tahapan selanjutnya, beruntung kalau yang merasa misalnya kesemutan atau kebas atau ngilu, amati. Setelah sambil mengamati nafas, ada objek kedua yang kalian amati, yaitu rasa sakit tadi. Jadi kalian mengamati dua objek ya. Amati keluar masuknya nafas dan mengamati rasa sakit di kaki. Nanti setelah kalian amati rasa sakit itu, perlahan-lahan akan mulai hilang. Timbul lagi nih halangan baru. Ini pikiran mulai ngaco ya, mulai kemana-mana, mulai mikir A, B, C dan sebagainya. Lalu kalian memaksakan, aduh saya nggak bisa fokus, saya nggak bisa konsentrasi, saya harus berhenti. Itu tidak akan bisa, saudaraku ya, teman-temanku semua. Jadi amati lagi, sekali lagi amati. Tugas kalian dalam meditasi itu hanya satu sebenarnya, mengamati diri sendiri. Mulai mengamati pikiran ya. Tadi mengamati keluar masuknya nafas, mengamati rasa sakit yang timbul mungkin karena dari duduk yang belum biasa terlalu lama. Lalu mengamati pikiran ya. Ikuti saja, oh pikiran saya sedang mengamati sebuah proyek mungkin yang sedang saya kerjakan. Oh pikiran saya sedang memikirkan sesuatu. Kita amati dia memikirkan apa pikiran itu. Nah terus sampai semuanya, ketika semuanya kita amati, saudaraku, maka akan tumbuh kesadaran siapalah yang mengamati. Ternyata mulai timbul banyak pertanyaan nanti. Ternyata bukan pikiranku yang mengamati, ternyata bukan perasaanku yang mengamati aku dalam meditasi, ternyata bukan tubuhku juga yang selalu mengamati diriku di dalam meditasi. Lalu siapakah yang mengamati aku ini? Siapakah yang mengamati tubuhku, pikiranku, perasaanku, semuanya? Nah, yang mengamati itulah diri kalian yang sejati. Temukan diri kalian, kesejatian kalian di dalam meditasi. Belajar meditasi bukan hal yang sulit atau yang mudah. Belajar meditasi mempunyai satu kekuatan jika kalian mempunyai tekad ingin perubahan di dalam hidup. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.